Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah kita senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia, nikmat dan rahmatnya. Anak sekalian, hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2013 dan itu berarti 76 tahun yang lalu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Merah putih yang selama ini berkibar di sekitar kita begitu semarak, menunjukkan betapa besar rasa syukur rakyat Indonesia atas kemerdekaan bangsa Indonesia setelah terjajah 360 tahun oleh Belanda, dilanjut 3,5 tahun oleh Jepang, sehingga ini benar-benar menjadikan rakyat Indonesia tertindas, rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia bodoh, tidak bisa mengembangkan potensi dirinya karena benar-benar terjajah. Oleh karena itu, anak sekalian, ketika kita memperingati Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, hendaknya kita selalu mengingat perjuangan para pahlawan kita. Para pahlawan kita begitu hebat berjuang, mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah Pangeran Diponegoro. Dia adalah pahlawan yang begitu gagah berani berjuang melawan penjajahan Belanda. Tidak ingin sejengkal tanah milik Indonesia dikuasai oleh Belanda. Namun perjuangan itu tidak seimbang. Belanda memiliki persenjataan yang lengkap, sedang rakyat Indonesia yang saat itu bersenjatakan keris tombak sehingga tidak sebanding. Maka akhirnya dalam peperangan sekitar 5 tahun, Pangeran Diponegoro tertangkap dan akhirnya dibuang, sehingga dibuang ke berbagai daerah, dikucilkan sehingga dia meninggal di tempat pembuangan, di tempat penahanan. Anak-anakku sekalian, para pahlawan menunjukkan kegigihan untuk mempertahankan, untuk mendapatkan kemerdekaan. Penjajah dengan begitu kejamnya menyiksa, menyingkirkan, mengambil berbagai kekayaan bangsa Indonesia yang luar biasa besarnya, sehingga rakyat Indonesia menderita. Oleh karena itu, dengan belajar tentang sejarah pahlawan, kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan yang lebih baik. Setelah Belanda terusir karena kedatangan Jepang, seharusnya kita selalu waspada. Tetapi Jepang benar-benar begitu kuat. Meskipun
Jepang menjajah 3,5 tahun, tetapi beratnya luar biasa. Tentara-tentara Jepang begitu kejam. Suatu saat pemerintah Jepang melalui rajanya untuk menghormat kepada dewa matahari yang terbit di sebelah timur. Jadi matahari itu dianggap dewanya. Setiap pagi harus melakukan penghormatan seperti ketika kita rukuk waktu sholat sebagai bentuk penghormatan kepada dewa matahari. Barang siapa yang tidak mau menghormati dewa matahari, maka dengan kejamnya tentara Jepang akan menyiksa dan membunuhnya. Setiap pagi masyarakat dikumpulkan untuk menghormat kepada dewa matahari. Padahal kita punya keyakinan agama Islam. Tetapi tentara Jepang tetap saja memaksakan untuk memberikan penghormatan kepada dewa matahari. Di antara tokoh-tokoh yang tidak mau untuk memberi penghormatan kepada dewa matahari, karena memang matahari itu bukanlah yang maha kuasa. Justru yang maha kuasa adalah yang menciptakan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, yang tidak mau memberikan penghormatan kepada dewa matahari, sehingga banyak teror. Namun Ki Bagus ini seorang ulama yang besar, ketua Muhammadiyah saat itu. Jepang benar-benar heran dengan ketokohan Ki Bagus Hadikusumo ini, sehingga menjelang kemerdekaan Ki Bagus Hadikusumo bersama Soekarno diundang oleh Kaisar Jepang untuk menghadap ke Jepang, untuk datang ke negeri Jepang. Namun Ki Bagus menyarankan hendaknya Soekarno didampingi dengan Hatta bersama saya sebagai Ki Bagus, katanya. Usulan itu pun akhirnya diterima, sehingga Soekarno, Ki Bagus, dan Hatta berangkat menuju ke negeri Jepang untuk melakukan upaya secepatnya agar bangsa Indonesia bisa merdeka. Dan itu pun akhirnya tersampaikan. Dan ketika Perang Dunia Kedua, Jepang benar-benar kewalahan menghadapi serbuan sekutu, sehingga Indonesia harus menyiapkan untuk segera merdeka. Soekarno bangkit bersama tokoh-tokoh yang lainnya. Sudirman terus berjuang di tempat-tempat peperangan bergerilya. Soekarno adalah tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi guru di SMA Muhammadiyah Bengkulu. Demikian Sudirman. Jenderal Sudirman ini adalah pemuda Muhammadiyah yang mampu memimpin pergerakan perjuangan melawan Belanda, melawan Jepang, sehingga mampu terus menjaga kedaulatan negara Indonesia. Ada sekalian, ketika dapat informasi Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua itu, saat bulan suci Ramadan, ketika umat Islam sedang berpuasa Ramadan, saat itu 17 Agustus
1445 bangsa Indonesia melalui Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaannya. Dan ini merupakan atas berkat rahmat Allah. Perjuangan yang panjang itu akhirnya bisa meraih kemerdekaan. Rasa syukur yang luar biasa karena Allah memberikan rahmat-Nya berupa kemerdekaan. Sehingga saat ini ketika kita merayakan kemerdekaan, hendaknya mampu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Belajar yang disiplin, terus tuntutlah ilmu, meraih prestasi, meraih keunggulan, sehingga mengembangkan berbagai bentuk kekaryaan untuk menjadi kader-kader bangsa mengisi kemerdekaan ini. Syukur alhamdulillah 76 tahun bangsa Indonesia merdeka, maka kita harus selalu meningkatkan beribadah, belajar yang istiqomah, dan saat 76 tahun merdeka ini bangsa Indonesia sedang dalam kondisi pandemi COVID, sehingga tetap belajar di rumah, sekolah pun masih belajar pun masih dengan daring, dan upacara pun harus dengan daring karena persebaran COVID Corona masih bisa menyebar ke berbagai tempat, sehingga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Inilah anak sekalian, memperingati kemerdekaan 76 tahun Indonesia merdeka dengan mengisi untuk belajar, menambah ilmu, dan mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Demikian, selamat merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76 tahun. Dirgahayu bangsaku, jayalah Indonesiaku, berkibarlah merah putihku. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.